Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Tri di Kak Tri Channel. Nah, kali ini Kak Tri akan membahas masih di latihan 5.1 tentang tabung ya. Ini part yang keduanya karena kemarin sudah sampai nomor 5 ya adik-adik ya. Kalau adik-adik belum melihatnya bisa lihat di deskripsi video ini ya, di bawahnya itu ada part satunya. Nah, di sini ada part keduanya yaitu di nomor 2. Kita bahas dari bahas dari nomor 6. Part kedua ini nomor 6. Karena part satunya 1 sampai 5. Nah, ini nomor 6. Nah, soalnya itu dari buku paket ya adik-adik ya, buku paket matematika pastinya kelas 9 tentang tabung. Nah, itu di halaman 200 berapa ya? Saya lihat halamannya di halaman 280 ya sampai 283. Nah, ini kita sudah membahas sampai nomor 5 kemarin. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 6-nya. Oke. Soalnya seperti ini. Kita baca dulu. Tandon bocor. Terdapat suatu tandon yang berbentuk tabung dengan jari-jari 50 cm, tinggi 2 meter. Tandon tersebut berisi air sebanyak 3/4 dari volume total. Terdapat lubang kecil di dasar tandon tersebut yang menyebabkan air mengalir keluar dengan kecepatan 50 cm3 per detik. Air pada tandon tersebut akan habis setelah detik. Oke. Anggap pi sama dengan 3,14. Jadi kita misalkan saya gambar ya, misalkan ilustrasinya ini tandonnya sebuah tabung pastinya ya. Nah, ini seperti ini, maaf gambarnya tidak ini, nanti ada bolongan ya, ada bocor seperti itu, dan dia diisi air 3/4-nya, misalnya sini 3/4 dari tingginya. Sedangkan diketahui bahwa jari-jarinya itu 50 cm, tingginya itu 2 meter. 2 meter itu kalau dijadiin senti aja biar sama ya, jadi 200 cm. Oke. Terus debitnya itu dia adalah 50 cm3 per detik. Nah, yang ditanya adalah waktunya. Oh, sorry, ini T-nya ada 2. Ya, kita anggap waktu T besar ya. Nah, waktunya nih. Nah, gimana caranya? Nah, pertama yang perlu kita cari adalah dari volumenya. Volume tabung ya kita ambil ya. Cuma di sini kita ambil 3/4 karena tidak diisi penuh ya. Ya, hanya 3/4. Nah, 3/4 dari volume tabung. Volume tabung itu rumusnya pi R kuadrat T. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga volumenya itu jadinya 3/4 dikali 3,14 dikali 50 kali 50 dikali tingginya adalah 200. Sehingga hasilnya adalah ini kalau adik-adik hitung semuanya nanti di 3 kali 3,14 dikali 50 kali 50 kali 200 dibagi 4 gitu ya adik-adik ya. Itu totalnya adalah 4 juta, ini saya udah hitungnya, 710.000 cm3. Nah, ini volume dari tandon tersebut ya, 3/4. Nah, berapakah waktunya? Waktu itu volume dibagi debit. Nah, debit atau D ya, debit. Sini saya tulis D kecil ya. Oke, nggak masalah ya. Debit. Oke. Volumenya kita masukkan 4.710.000. Sedangkan debitnya adalah 50 cm3. Jadi kalau di total adalah dapatnya 94.200 detik. Nah, ini jawabannya. Oke. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 94.200 detik. Bagaimana kalau mau dijadikan jam? Berarti adik-adik tinggal bagi dengan
Kalau jam, detik ke jam itu 3600 ya, 3600. Jadi kamu bagi 3600 atau seperti ini. Jadi 942 kamu bagi 36, itu dapatnya berapa? Nah, itu tinggal bagi aja ya adik-adik ya. Nah, oke, itulah nomor 6, jawaban nomor 6. Jadi jawabannya adalah 94.200 detik, atau kalau mau dijadikan jam, kalau mau jadiin menit berarti bagi 60. Kalau mau dijadikan jam, kita bagi 3.600 karena dari detik. Oke. Kita lanjut adik-adik di nomor 7-nya ya. Oke. Hapus dulu. Oke, di nomor 7 ini perlu analisis juga di situ ya. Kita baca dulu soalnya. Pondasi rumah, nah itu gambarnya seperti itu. Ya adik-adik. Alas dari pondasi rumah Pak Ahmad berbentuk seperti gambar di samping. Nah, itu seperti itu atau di atas ya. Jika tinggi pondasi adalah 2 meter, maka tentukan luas permukaan pondasi. Yang A, yang B, tentukan volume pondasi. Oke. Jadi, saya gambar lagi ya nomor 3. Gambar dari ini seperti ini gambarnya, maaf kalau kurang ya. Anggaplah ini ya. Oke, seperti ini. Oke. Anggaplah ini sama ya, sebenarnya ini sama jari-jarinya. Jadi dia pondasinya itu tingginya, kalau ini alasnya ya ada ya. Di situ digambarkan bahwa di sini 20 cm gitu kan. Terus di sini ini 5 cm, ini 5 cm. Nah, kalau kita buat perpanjang gitu kan, dia akan membentuk sebuah persegi ya. Persegi yang ukuran sisinya adalah, karena ini 5 kan sama nih semuanya ya. Ini 5, ini 5, ini 5, ini 5 gitu kan. Ini 5 dan ini juga 5. Nah, perseginya itu berarti ukurannya 5 tambah 20 tambah 5 berarti 30 cm. Nah, yang perlu kita cari yang pertama kan luas dari alasnya ya. Jadi luas alasnya itu luas persegi dikurang dengan luas lingkaran. Lingkaran yang di ujung-ujungnya ini nih. Kenapa luas lingkaran? Karena di sini ini kan 1/4 bagian dari lingkaran. Ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Jadi kalau semua digabungkan itu kan 1/4 dikali 4, 1/4 dikali 4 jadi 1, jadi 1 lingkaran penuh gitu. Nah, jadi buat yang A, luasnya itu luas alasnya gini kan, luas alas, luas persegi itu kan sisi kali sisi dikurang luas lingkaran itu pi r kuadrat ya adik-adik ya. Pi-nya itu kita pakai 3,14, R-nya itu kan ini masing-masing jari-jarinya sama ya, 5 R kuadrat. Oke. Nah, sehingga hasilnya 900 dikurang 3,14 dikali 25 nih. Nah, jadi 900 dikurang 3,1 kali 25 itu 78,5. Nah, jadi hasilnya adalah 825,5 cm persegi. Oke, ini kita dapat. Oke. Nah, sekarang yang pertanyaan B. Pertanyaan B itu tentang volume dari pondasi. Jadi di sini tuh pondasinya kan ada alasnya gitu kan. Gambar alasnya. Jadi ada alas misal gini kan, gitu ya, pondasi ini ke atas. Tuh. Cuman bentuknya kayak tadi tuh, ini beda ada gitu kan, bukan di sini anggapnya. Nah, tingginya itu 2 meter atau 200 cm. Jadi sebenarnya
bentuk ini adalah prisma ya. Prisma ya adik-adik. Buat rumus prisma itu, buat volume itu luas alas kali tinggi prisma. Nah, luas alasnya kan sudah kita cari tuh 825,5. Oke. Tingginya itu 200. Nah, ini tinggal mengkalikannya. 825,5 kita kalikan 200. Hasilnya itu jadi 164 300 cm kubik. Nah, ini hasilnya adik-adik. Ya, volumenya ini pakai rumus volume luas volume prisma kayak gitu ya. Jadi luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya tadi yang kita cari itu seperti ini. Luas persegi dikurang luas lingkaran. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Oke. Hapus dulu ya. Untuk nomor 8, ya kita baca dulu ya adik-adik ya. Soalnya adalah analisis kesalahan. Rudi menghitung volume tabung dengan diameter 5 cm dan tinggi 12. Rudi menghitung volume 12 kuadrat dikali 5 sama dengan 720 sehingga diperoleh volume tabung adalah 720 cm kubik. Tentukan kesalahan yang dilakukan Budi. Oke. Jadi diketahui tabung ya ada ya. Si Rudi menghitung volume tabung. Dengan diameternya itu adalah 5 cm dan tingginya adalah 12 cm. Dan si Rudi dia menghitungnya itu pakai rumus atau dia menghitungnya jadi 12 kuadrat dikali 5. Hasilnya adalah 720 dan dikatakan bahwa inilah hasil dari volume tersebut. Nah, ternyata si Rudi ini salah ya adik-adik ya. Kalau kita lihat, kita analisis, si Rudi ini dia 12 itu kan ini T ya. T kuadrat menggunakan rumus T kuadrat kali D. Nah, ini kan salah. Tidak sesuai dengan rumus volume dari tabung. Karena volume tabung itu seharusnya gini. Seharusnya adalah PR kuadrat T. Nah, seperti itu kan adik-adik ya. Atau karena diketahui diameter itu kan 2 kali jari-jari atau jari-jari sama dengan setengah diameter. Kalau R-nya kita ganti setengah D, maka rumus jadinya itu adalah 1/4 pi D kuadrat T. Nah, ini yang seharusnya yang benar. Jadi analisisnya bahwa Rudi salah ya. Salah menggunakan rumus karena rumusnya harusnya ini. Nah, itu. Jadi kalau rumusnya seperti ini kita coba hitung ya adik-adik ya. 1/4 dikalikan pi, D-nya 5 kuadrat ya kan. T-nya adalah 12. Ini bisa kita coret misal 3, ini 3 kali 25 jadi 75 pi. 75 pi ini adik-adik kalau kita kalikan 3,14 hasilnya jadi berapa nih? Oke, coba kita pakai ke bawah aja ya. Ini 20, 2, 7, 15, 28, 2, 9, 21, 0, 15, 1, 9, 2, ini kan 6, ini ya, 15, 1, 6, ini 5, oke, sorry, ini 3, ini 2, oke, kan seperti itu. Komanya itu ada 2, berarti sini harusnya adalah 235,5 ya, ada yang benar ya, cm kubik. Nah, ini jawaban yang benarnya nih, 235,5 cm kubik. Jadi 720 itu salah karena salah rumus, seharusnya adalah
1/4 pi D kuadrat T. Oke, itulah nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9-nya. Oke, saya hapus dulu ya. Untuk nomor 9-nya, adik-adik baca dulu tabung miring. Pada gambar di bawah terdapat 2 buah bangun. Sisi lengkung, terus seperti itu. Kemudian sebelah kiri merupakan tabung dengan jari-jari R dan tinggi T. Sebelah kanan merupakan bangun ruang sisi lengkung yang diperoleh dari tabung sebelah kiri dengan menggeser tutup ke sebelah kanan. Selanjutnya disebut dengan tabung miring. Oh, jadi yang kanan itu tabung miring dianggapnya ya. Tapi memiliki R dan tinggi T juga. Tentukan suatu metode yang A ya. Tentukan suatu metode untuk mendapatkan rumus dari volume tabung miring. Apakah volume rumus tabung miring sama dengan volume tabung? Jelaskan analisismu. Nah, metode yang kita gunakan, biasanya adik-adik pernah lihat koin kan? Kalau koin kita tumpuk, itu kan membentuk sebuah tabung kan, koin. Nah, seandainya koinnya itu kita dorong gitu, miring gitu kan, miring dengan banyak koin itu sama ya, banyaknya koin sama. Nah, ketinggiannya pun pasti sama kan, ini tingginya sama dan di sini tingginya sama. Nah, itu seperti itu. Jadi kita gunakan metode yang kita gunakan adalah metode tumpukan koin. Jadi yang lebih mudah adalah tumpukan koin. Jadi kita menghitungnya, kita andaikan adalah tumpukan koin. Nah, jadi yang B ini kita simpulkan bahwa volume tabung miring ini akan sama dengan volume tabung yang biasa. Nah, rumusnya apa? Yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah pi R kuadrat T karena berbentuk sebuah lingkaran. Lingkaran itu luasnya kan pi R kuadrat. Nah, T-nya itu sendiri ya tingginya itu gitu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah sama ya, volume tabung miring sama dengan volume tabung sama. Nah, metode yang bisa digunakan untuk membuktikannya adalah metode tumpukan koin. Ya, itu saja, seperti itu ya untuk jawaban nomor 9. Nah, jawaban ini bisa adik-adik lihat di blog ya. Jadi di sini hanya kakak jelaskan. Jadi saya skip cepat-cepat ya. Jadi adik-adik bisa melihatnya di deskripsi link ada, saya deskripsi ya, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Di nomor terakhir ini juga dia soal analisis juga ya adik-adik ya. Soal analisis di sini dikatakan kaleng susu, suatu perusahaan susu memiliki kotak susu berukuran 40 kali 60 kali 20. Kapasitas maksimal kotak tersebut adalah 48 kaleng susu. Jari-jari kaleng susu adalah R cm dan tinggi adalah T cm. Perusahaan tersebut membuat peraturan nilai R dan T harus bilangan bulat. Luas permukaan kaleng tersebut harus seminimal mungkin. Tentukan nilai R dan T. Nah, oke, seperti itu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, jadinya ukuran kotak adalah 40 ya, kali 60 kali 20. Oke, ini kotak. Oke. Nah, ini kita anggap adalah alas kotak. Nah, ini misalkan panjangnya ini lebarnya ini. Nah, ini tinggi dari kotak tersebut. Nah, saya ilustrasikan gambar seperti ini ya adik-adik ya. Nah, di sini kakak buat ada 4 kotak persegi ya. Ini sebagai lebar dan ini ada 6 kotak persegi.
gitu kan, yang ke baris ini. Nah ini ukurannya itu setiap perseginya adalah 10 cm ya adik-adik. Jadi kan ini kan 40 jadi 40 sini, dan ini 60 jadi 60, jadi setiap kotaknya adalah 10 10 10 10 10. Oke. Nah di sini saya buat lingkaran kecil dan lingkaran besar. Lingkaran kecil atau yang biru ini dan lingkaran merah yang besar, ukurannya adalah, nah kalau dilihat, nah oke, super kecil ya sini ya. Oke, kalau dilihat dari lingkaran kecil itu jari-jarinya kan dalam satu kotak, dari satu kotak ini ya, lingkarannya di dalam satu kotak. Nah ini berarti jari-jarinya adalah 5. Nah jadi untuk yang kaleng yang biru nanti ya, misalnya ini alas yang biru, berarti jari-jarinya itu 5. Nah sekarang kita cari tinggi dari kaleng tersebut. Bagaimana caranya? Nah caranya, kotaknya kan mau diisi 48 kaleng ya, kaleng susu. Oke, 48. Nah berarti caranya itu tinggi kotaknya kan 20. Kita masukkan dulu tinggi kotak 20, kita kalikan dengan, karena mau diisi 48 kaleng, sedangkan alasnya, nah kalau kita lihat ini lingkaran yang terbentuk dari yang satu kotak kecil ini ada 24 ya. Nah, jadi karena 6 kali 4 kan 24. Nah, ada 24 lingkaran. Nah, berarti kita masukkan sini 24. Kita bagi dengan 48 karena banyak kaleng yang mau dibuat adalah 48. Oke. Sehingga hasilnya ini bisa sederhanain 1, ini 2 ya. Jadi 20 bagi 2 adalah 10. Nah, maka kita dapat untuk ukuran kaleng pertama 5 dan 10 cm. Nah, bagaimana luasnya? Kita buat luasnya, berarti rumusnya adalah 2pi R ditambah T ya, ya. Ini rumus dari kaleng bentuk tabung gitu kan, seperti itu. Ini berarti 2 kali pi kali R-nya itu 5. Kemudian ini R-nya 5. Terus T-nya adalah 10. Nah, kalau kita kalikan jadinya ini 10 pi, sedangkan ini adalah 15. Jadi di total adalah 150 pi. Oke, nah ini yang kaleng yang terbentuk dari alas yang lingkaran yang biru yang kecil itu ya. Jadi ada 48 kaleng pastinya, tapi ukurannya adalah 5 dan 10. Nah, bagaimana sekarang yang pakai yang merah? Nah, kalau pakai yang merah, kalau diperhatikan adik-adik, di sini yang merah itu jari-jarinya karena terbentuk dari 4 kotak, berarti ukurannya ini setiap sisinya adalah 20 cm ya. 20 cm, 20 cm, 20 cm. Maka jari-jarinya adalah 10 adik-adik. Nah, 10 cm. Nah, bagaimana tingginya? Tingginya berarti sama, tetap 20 kita kalikan dengan, nah di sini adik-adik terbentuk lingkaran itu ada 6 ya nanti ya, karena di sini kan 60, ini 20 20 20, jadi ada 3, di atasnya juga ada 3, jadinya ada 6. Nah di sini kita masukkan 6 per 48 karena yang dibutuhkan adalah 48 kaleng. Nah kalau diperkecil hasilnya berarti adalah 20 bagi ini 8 ya, 48 bagi 6 kan 8, 20 bagi 8 adalah 2,5. Oke, ukurannya berarti ini 10 jari-jarinya, tingginya adalah 2,5. Nah luasnya bagaimana? Luasnya sama ya, rumusnya ini sama rumusnya. Nah, kita tinggal masukkan aja ya, 2 kalikan pi kalikan R yang ini 10, kemudian ini R nya ya 10 ditambah T-nya adalah 2,5. Oke. Nah, hasilnya jadi yang ini kan 20 pi. Sedangkan yang ini adalah 12,5. Karena dijumlahkan dulu ya, Dede ya. Nah, kemudian dikalikan ini. 20 kita kalikan 12,5 itu dapatnya adalah 250
pi. Oke, jadi kalau yang biru luasnya adalah 150 pi, yang merah luasnya 250 pi. Kalau dibandingkan, adik-adik, yang minimalis yang mana? Ya, tentu yang 150 pi. Nah, maka dari pertanyaan tersebut, yang mana yang minimalis? Berarti ukurannya adalah R-nya 5 cm dan tingginya adalah 10 cm. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi yang minimalis yang ini, yang 150 pi. Dan dia terbentuk 24 yang di bawah kan, jadi 24 ya. Atas bawah itu jadi ada 48 totalnya. Oke. Nah, oke, sudah selesai pembahasan untuk nomor 10 ya. Nah, sehingga untuk pelatihan 5.1 ini sudah selesai ya adik-adik ya. Nah, untuk latihan-latihan berikutnya bisa adik-adik lihat di channel Katri ya. Cari aja nanti. Nah, untuk itu jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe channel ini karena sangat bermanfaat, dan share ya teman-teman, karena ilmunya di sini adalah channel untuk pembahasan soal gitu ya. Ada soal matematika, fisika, kimia dan lain-lain. Oke. Nah, jangan lupa subscribe ya adik-adik ya. Dan untuk komentar atau saran kritik bisa komentar di video ini, di bawah video ini. Oke. Oke, saya cukupkan untuk pembahasan latihan 5.1 kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.